kita kembali ke tanya jawab yang terakhir. Mungkin teman-teman banyak pengen tahu. Tadi banyak banget yang tanya ya. Kita sesuai dengan instruksi dari panitia, ada beberapa yang kita rangkum. Salah satunya tadi banyak yang nanya, ini salah satu banyak yang nanya tentang sanksinya berapa sih kalau kena cover dan lain sebagainya. Ini dari untuk Bang Edi, Pak Edi Ribut. Terus adakah perbedaannya yang memiliki ekonomi tinggi dan tidak? Itu ada enggak sih perbedaannya pada saat dihukum? Mungkin ekonomi yang pendapatannya kurang hanya sekian saja yang dihukum, kemudian ekonomi yang tinggi hanya sekian. Adakah seperti itu dari teman-teman? Dua itu cukup mungkin Pak Edi. Mau dijawab langsung atau kita diskusikan lain? Mau dijawab langsung Pak Edi? Baik. Tes satu. Baik. Itu penanyanya dari mana? Dari YouTube. YouTube. Iya, dari online. Daerah? Nggak dijawab sini dari mana? Tidak ya. Baik. Para pemirsa YouTube, bahwa cover lagu itu sebagaimana sudah diatur di pasal 113 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014. 113 ya Bu ya? Ya. Jadi sanksinya itu ada mulai dari 1 tahun, 3 tahun, denda 500 juta. Kalau dia sampai pembajakan sampai 10 tahun, denda 4 ya. 4 miliar. Luar biasa. Nah, yang diatur dalam pasal 113 itu terkait masalah cover lagu yang tidak memiliki izin, yang tidak berlisensi. Kalau dia misalnya memiliki nilai ekonomi secara komersil, maka dia akan mendapatkan sanksi pidana. Ya, minimal itu ada 3 tahun, denda 500 juta. Terus kalau misalnya di para black YouTubers yang dia tidak mendapatkan dari sisi komersil, tapi dia menggunakan produk hak cipta tanpa izin oleh pemilik hak cipta, pemegang hak cipta, dan pelaku pertunjukan. Pelaku pertunjukan itu adalah artis. Jadi ketika saudara ingin menyanyikan sebuah lagu yang hits di Indonesia maupun di luar negeri misalnya, lagu hits di Indonesia, Anda ingin mengcover lagu itu, maka yang pertama Anda harus datangi adalah pemilik hak cipta. Yang kedua adalah pemegang hak cipta. Karena pemegang hak cipta itu bisa saja badan hukum yang bersifat seperti label maupun tidak berbadan hukum. Baik. Atau berbadan hukum tapi bukan label, bisa saja pemegang hak cipta. Jadi pemilik hak cipta dia mendelegasikan hak ekonominya. Kalau hak moral melekat kepada pemilik hak cipta, tapi hak ekonomi itu melekatnya pada pemegang hak cipta. Nah, pemegang hak cipta itu bisa individu, perseorangan, bisa badan hukum label atau badan hukum non label. Baik. Ya, jadi oleh sebab itu hak ekonomi ini harus cross check. Manakala dia masih terikat dengan pemegang hak ekonominya yang dipegang oleh label, maka ketika Anda ingin mengcover lagu itu harus mendapatkan izin dari label tersebut. Atau individu yang diberikan kuasa oleh pemilik hak cipta itu untuk mengelola hak ekonominya. Jika Anda tidak melakukan tidak mendapatkan lisensi, izin dari pemilik hak cipta, pemegang hak ekonomi, dan pelaku pertunjukan, itu ada 3 komponen ya. Pelaku pertunjukan yang mempopulerkan lagu itu Anda juga harus minta izin. Misalnya Anda ingin mengcover lagunya Bang Haji Rhoma Irama, ya, terus itu ciptaan Bang Haji Rhoma Irama. Terus Bang Haji Rhoma Irama sudah mendelegasikan pengelolaan hak ekonominya ke salah satu label musik. Maka label musik manakala itu perjanjian kontrak kerjasamanya antara pemilik hak cipta dan pemegang hak ekonomi masih berlaku, maka label lah yang memiliki kompetensi untuk memberikan izin kepada pengguna-pengguna lagu seperti para YouTubers yang ingin menggunakan lagu semua ya, bukan Bang Haji Rhoma Irama, juga Bang Jimmy Manopo, mungkin ada lagu-lagu ya harus ada izin. Nah, oleh sebab itu dari aspek hukum pidana, tentunya itu aspek hukum pidana itu adalah upaya akhir, penegakan hukum pidana itu adalah upaya akhir ya. Jadi saya menyarankan kepada para black YouTubers, kenapa saya namai black YouTubers? Karena itu ada sebagian besar itu memang para black YouTubers itu tidak memiliki lisensi. Bahkan pelanggaran distorsi, ada mutilasi, ada modifikasi hak cipta itu sangat-sangat banyak sekali di kanal YouTube. Oleh sebab itu saya juga mencipta lagu. Jadi beberapa lagu itu dinyanyikan artis-artis juga. Ada beberapa yang mulai ya. Jadi artinya selain saya juga sebagai praktisi akademik dan ahli di bidang pidana ekonomi dan haki ini, memang
saya memang sangat intens memberikan edukasi kepada para musisi Indonesia supaya lebih giat lagi untuk memperjuangkan hak-haknya itu aja. Baik, tadi belum dijawab, Pak. Apakah ada perbedaannya sih yang sudah mengcover lagu tanpa izin, mungkin hukumannya kepada mungkin orangnya rendahan tadi katanya, ekonominya rendah, itu sama ekonomi perbedaannya ada perbedaan nggak pada saat dihukum? Mungkin jadi, dendanya ringan atau tinggi seperti itu. Jadi namanya sanksi hukuman, sanksi pidana itu ada yang sanksi pidana yang berupa kurungan pidana, kurungan badan, ada sanksi atau hukuman yang sifatnya administrasi. Jadi kalau dia yang memiliki hak ekonomi dan dia sudah berpenghasilan besar, ya tentunya sanksi pidana penjara. Dia yang akan, pokoknya dia sudah mendapatkan nilai ekonomi tujuan untuk komersil, sudah mendapatkan penghasilan, itu sanksinya pidana penjara. Tetapi kalau dia mengcover lagu, dia belum berpenghasilan, hanya untuk iseng-iseng saja, itu tergantung. Kalau musisi pemilik hak cipta, pemegang hak ciptanya tidak berkenan, maka dia harus turunkan itu barang. Kalau enggak, tetap saja itu bisa dilaporkan di Dirjen Hak Kekayaan Intelektual. Nanti Dirjen Hak Kekayaan Intelektual akan memverifikasi di mana pelanggaran copyright-nya, pelanggaran hak ciptanya. Setelah itu nanti diinformasikan ke Kementerian Informatika dan Telekomunikasi, dan itu nanti Kementerian Informatika dan Telekomunikasi itu yang melakukan eksekusi untuk memblokir akun tersebut, dan dalam jangka waktu 14 hari ke depan minta penetapan dari Pengadilan Negeri. Nah, itu sanksi yang tidak komersil ya. Karena adanya komersil itu bukan berarti hanya yang berpendapatan yang memiliki nilai ekonomi. Di situ juga yang tidak berpendapatan tapi menguntungkan pihak ketiga. Ketika seseorang dia mengcover lagu yang tujuannya nyentuh iseng-iseng, itu menguntungkan pihak ketiga. Ya, pihak ketiganya siapa? Ya pasti orang sudah tahu semua. Untuk membuka YouTube itu menggunakan alat apa? Betul. Perlu paket ya Pak ya. Betul. Nah itu kira-kira. Makasih. Baik, terima kasih. Oke, kita lari ke Bu Eko mungkin ya dari Yunus. Tadi sepertinya udah dijawab ini kayaknya. Oke, kita tanya lagi nggak apa. Alurnya kemana dulu nih Bu kalau untuk melapornya? Tadi sudah jawab nggak salah ya Bu. Kita pertegas lagi aja ya Bu ya. Baik, silakan Bu Eko. Terima kasih. Untuk jawabannya kayaknya tadi sudah semuanya dijawab sama Betul. Pak Dr. Adi, tapi ini tadi yang disampaikan betul, kita tidak semata-mata akan menjerat orang yang melakukan pelanggaran. Betul. Bisa nggak seperti itu? Mungkin dibina dulu ya Bu ya. Kita dibina dulu bisa, karena kita jadi mungkin dibina maupun kalau nggak bisa juga binasakan Bu. Itulah binasakan. Jadi kalau ancaman hukuman itu memang kita ada pidana penjara maupun pidana denda. Di situ pun pidana denda kalau tidak bisa membayar itu juga bisa ada hukuman kurungannya. Ya. Namun ini tadi yang disampaikan Pak Dr. Adi itu memang kita harus betul-betul tahulah persis bagaimana. Kalau memang tidak tahu ya kita lebih baik koordinasi dulu kepada pakarnya. Baik. Penyidik itu pun belum tentu juga kita tahu. Penuntut pun belum tentu tidak tahu kalau tidak ada ahlinya. Lah ahlinya sekarang di sini ada Dr. Adi. Siap, guru besar ya Bu. Nah, itu rasanya tadi sudah dijawab semua untuk siap. Untuk Bang Yunus sudah dijawab tadi Bang Yunus. Halo, di mana Anda berada? Sudah dijawab tadi alurnya. Jadi sudah diceritakan oleh mungkin Bu Eko. Kalau boleh saya tambahin teknis dikit aja. Baik, silakan Bang. Jadi tadi seperti yang dikatakan oleh Pak Edi tadi itu jalur hukuman secara hukum ya Pak, ya secara undang-undang. Kalau secara teknis itu sebenarnya juga ada. Ada ya Bang ya. Jadi sekarang ya dari YouTube sekarang publisher itu yang sudah bekerja sama dengan YouTube diberikan mesin ketika dia jadi kan tadi saya sampaikan bisa di collect ya 8%. Tapi kalau dia tidak ingin lagunya di cover, dia juga bisa melakukan tindakan strike atau take down dengan konten itu, dan kalau itu sudah melebihi aturan dari YouTube untuk strike-nya, itu channelnya bisa ditutup. Itu sanksinya ya. Iya, dan meskipun juga bisa dispute ya, bisa banding juga menjelaskan, tapi secara default pemilik lagu yang punya kuasa ciptanya bisa melakukan itu. Itu dari saya. Terima kasih.
Terima kasih Bang Farid. Walaupun juga dia udah ditutup, terus buat lagi, tetap harus ditutup lagi gitu, seperti itu. Jadi sistemnya itu otomatis. Otomatis ya? Ya, teknologinya itu namanya Content ID. Dia mengenali. Baik. Dia mengenali komposisi. Oke, akunnya cukup bandel kalau dia buat sanksi sudah ditutup seperti itu masih dibuat lagi ya. Ya, jadi nggak manual sih. Baik. Ya baik, terima kasih. Terima kasih Bang Farid. Oke, satu lagi mungkin dari Bang Pongki Karaoke Songs ya, yang dari YouTube juga. Terima kasih Bang sudah bertanya bagaimana posisi sinkronisasi rights dalam hukum Indonesia. Nah ini ke siapa ya? Ke Bang Edi lagi ya? Mungkin ya. Silakan Bang, bagaimana posisi sinkronisasi rights dalam hukum Indonesia? Ini pertanyaan cuma seperti ini ya, Bang Edi ya. Bagaimana posisi sinkronisasi rights dalam hukum Indonesia? Mungkin kestabilan ya untuk saat ini gimana sih gitu Pak? Untuk saat ini ya. Seperti itu. Jadi sinkronisasi, jadi artinya sinkronisasi hukum itu kalau saya melihat itu bahasa sinkronisasi hukum terkait hak cipta itu tentunya sinkronisasi supaya apa? Hukum hak cipta itu dia harus tersinkronisasi di buku 1 KUHP. Baik. Ya, segala sesuatu produk perundangan ya, segala suatu produk undang-undang yang bersifat khusus di luar KUHP itu panduan pokoknya itu harus di buku 1 KUHP. Baik. Karena di situ dia menyebutkan mengenai pelanggaran, batas maksimal pelanggaran itu sanksi pidananya sampai berapa tahun, terus kejahatan itu sanksi pidananya sampai berapa tahun, itu dijelaskan. Terus diatur di Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2000 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan. Jadi dalam tiap produk perundang-undangan itu harus mengatur kualifikasi deliknya, di mana terhadap suatu perbuatan yang diatur dalam Undang-Undang Hak Cipta itu kualifikasinya harus dijelaskan apakah terhadap perbuatan itu dikategorikan sebagai pelanggaran atau kejahatan. Itu rumusan itu harus disebutkan dalam pasal tersendiri. Baik. Supaya kita memudah untuk mengkualifikasikan mana yang pelanggaran, mana kejahatan. Baik. Nah itu diatur di buku 1. Jadi produk perundang-undangan itu artinya boleh dia keluar dari buku 1 sebagaimana disebutkan di pasal 103 ya Bu ya, kalau tidak salah. Boleh menyimpang dari buku 1, mengatur undang-undang misalnya mengenai upaya ganti rugi yang digabung dalam tuntutan oleh jaksa penuntut umum. Nah, itu belum diatur dalam peraturan. Sinkronisasi itu diatur secara khusus, namun itu dalam Undang-Undang Hak Cipta kita itu tidak diatur ketentuan pidana. Ketika dia sudah penggabungan itu nanti penyerahannya, uangnya bagaimana, terus ini ganti rugi diserahkan kepada siapa? Kepada korban kah? Itu di ketentuan pidananya harus diatur secara khusus. Nah, kalau dia nggak diatur secara khusus, hanya di luar ketentuan pidananya mengaturnya, tapi di ketentuan pidananya tidak dijalankan, nah itu nanti repot sendiri, aparat penegak hukum akhirnya kerepotan sendiri untuk melakukan melakukan implementasi daripada produk perundang-undangan itu. Nah, oleh sebab itu sinkronisasi hukum, yaitu Undang-Undang Hak Cipta itu memang harus terbangun dengan baik. Ya, harus sistematis gitu loh. Kan ketentuan pidana itu harus tersinkronasi secara nasional. Tidak boleh ketentuan pidana itu diatur semau-mau sendiri. Misal undang-undang khusus korupsi ini masing-masing sendiri. Ini masing enggak boleh. Dia harus panduannya di buku 1 KUHP, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undang itu sebagai rujukan untuk membuat peraturan perundang-undangan, sehingga memang sinkronisasi ketentuan pidana harus berlaku secara nasional, nggak boleh secara parsial tadi ya Pak ya. Nah, sebagai upaya hukum, karena kalau saya melihat dari Undang-Undang Hak Cipta itu, kalau saya menilai dari hasil riset saya itu mengalami masalah yuridis. Oleh sebab itu di sini ada jaksa penuntut dari Kejaksaan Agung, artinya nanti bisa menginformasikan kepada atasan langsung. Artinya kalaupun toh Undang-Undang Hak Cipta itu kurang maksimal dalam memberikan sanksi ketentuan pidana, karena ketentuan pidana itu memang pembajakan kan sampai sekarang juga masih tetap besar, cover lagu juga masih tetap bisa dijalankan. Dan saya melihat itu para pencipta-pencipta yang di daerah-daerah itu ya orang yang melek teknologi, yang tahu IT, tahu aturan kan gitu loh. Artinya kita tidak berprasangka mereka tidak tahu undang-undang. Saya yakin mereka tahu, tetapi karena undang-undang kita ini dalam implementasinya masih cukup lemah, makanya kesempatan itu digunakanlah untuk itu. Tetapi
Saya setuju bahwa dalam penyelesaian ini bukan hanya aspek hukum saja yang dijalankan, tetapi dari aspek ekonomi, dari aspek pengembangan yang lain, seni, budaya, dan lain-lain, itu memang sangat dibutuhkan. Dan kerjasama antara para YouTubers Indonesia maupun luar negeri kepada para pemegang hak cipta, para pencipta, pelaku pertunjukan, itu sangat penting kerjasamanya. Kalau mereka itu bisa bekerja dengan baik, maka itu saling menguntungkan. Jadi para pencipta lagu, pemegang hak terkait, misalnya pelaku pertunjukan, itu bisa bersinergi dan menghasilkan suatu nilai yang lebih besar lagi. Betul. Oleh sebab itu, mari kita bekerja sama dengan para musisi-musisi Indonesia, juga para pengcover lagu yang di luar negeri, itu juga harus memperhatikan hukum Indonesia. Gitu kira-kira. Dan juga yang punya label-label ya tentunya. Baik, itu saja yang sudah dijawab tadi oleh narasumber. Baik, ada tambahan. Saya boleh tambahin juga lagi dikit. Sangat dibutuhkan. Tadi bagus sekali yang disampaikan oleh Pak Edi tentang sinkronisasi dari sisi hukum. Mungkin saya kalau boleh nambahkan, kalau di pencipta sendiri, di publishing sendiri, itu juga ada yang namanya sinkronisasi untuk mechanical ya. Jadi bagian dari mechanical right. Jadi ketika ada sebuah produk yang dibangun dari pencipta, yang dapat izin dari pencipta lagu, dari publishing, itu ada sinkronisasi fee yang harus dibayar di depan. Tipenya dibayar di depan. Di depan itu seperti apa itu? Jadi ada beberapa ketentuan, itu edarannya juga ada sih, karena itu lebih mungkin ke perdata ya Pak Edi, kesepakatan dengan angka yang sudah ditentukan dari pihak publishingnya ke pembuat hak masternya, dan itu sifatnya beda dengan royalti. Kalau royalti kan setelah penggunaan akan dibayar lagi, ini dibayar sekali di depan. Di depan ya. Siap. Oke, begitu ya Bang Farid ya. Terima kasih sudah menambahkan. Baik, itulah tadi banyak banget pertanyaan demi pertanyaan karena waktunya sangat mepet sekali. Ini sudah jam 4, malah sudah habis waktunya. Kita sudah kelewatin para narasumber. Terima kasih banyak untuk para narasumber dari Bang Farid, Bu Eko, kemudian ada Bang Haji Roma tadi, dan juga Pak Edi selaku keynote speaker utama kita, ada Bang Chandra, Bang Jiwi Manopo juga, dan rekan-rekan teman-teman yang lain. Kita mohon maaf segala macam. Dan ini karena sudah terakhir, kita tutup. Terima kasih dan sekian, dan yang sudah nanya pokoknya terima kasih banyak ya. Dan insya Allah ke depan kita akan ada lagi seminar-seminar lagi Bang Haji tentang mengupas tadi, pengkajiannya belum sampai tuntas hari ini juga. Bagaimana cara implementasi dan lain sebagainya itu masih banyak banget, dan teman-teman jangan sampai ketinggalan dari channel akun ini ya. Kita tunggu, kita akan buka lagi seminar di bulan minggu-minggu depan lagi. Baik, itu saja yang ingin kita sampaikan. Terima kasih para narasumber, terima kasih sudah menyampaikan beberapa pendapat dan juga masukannya. Dari saya Umar Zaman, dan juga webinar nasional kajian hukum pidana terhadap pelanggaran hak moral dan hak ekonomi milik pencipta, pemegang hak cipta, hak terkait dan pelaku pertunjukan terhadap pelanggaran hak cipta yang dilakukan oleh Oknum Black YouTubers Corporation and Individual Nasional dan Internasional. Jadi terima kasih banyak, saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.